Bismillahirrahmanirrahim. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, para saimin, saimat, qaimin, qaimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan orang yang berkata itu kepada surga. Sebaliknya, waman istajara minan nar 3 marrat. Ketika seseorang meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Karena itu, mumpung di bulan Ramadan, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga dan berlindung kepadanya dari neraka. Di antara doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, kami minta kepadamu surga dan perkara-perkara yang mendekatkan kami kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar, kami berlindung kepadamu dari neraka, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Jauhkan kami dari neraka dan perkara-perkara yang mendekatkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Sering juga kita membaca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan doa-doa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga yang Allah mengatakan kepada kita bahwa a'addatu li'ibadiyas salihin. Aku sudah menyediakan surga itu untuk hambaku yang saleh, di mana kenikmatannya ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah kita lihat, wala udhunun sami'at, kenikmatannya tak pernah pula terdengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbin bashar, dan tak pernah terbesit, terlintas dalam pemikiran kita. Di surga di sana segala kenikmatan ada. Allah sediakan hurun maqsurat fil khiyam, bidadari yang bermukim di dalam kemah. Allah sediakan pula dalam surga khaybah min lu'lu'atil mujawwafah, kemah yang terbuat dari mutiara yang luasnya seluas mata memandang. Allah juga berikan keistimewaan kepada mereka yang masuk surga. Minimal dia mendapatkan pelayanan dari 1000 pelayan untuk 1 orang. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita yang masuk surga, di mana kenikmatannya di antaranya tidak pernah merasa susah di dalamnya,
tidak pernah merasa sedih di dalamnya, tidak pernah usang pakaian yang kita pakai, dan tidak pernah merasakan sesuatu apapun dalam bentuk yang tidak nyaman. Bahkan di sana ada mutiara-mutiara sebagai kerikil di depan surga, dan wangiannya semerbak menghiasi indahnya surga. Semua kenikmatan itu Allah berikan kepada mereka orang yang bertakwa. Allah mengatakan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan kami dekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa yang jaraknya tidak jauh dari mereka. Para ulama tafsir mengatakan nanti yaumul qiyamah jarak antara seseorang dengan surga Allah dekatkan, sehingga semua kesenangannya, kenikmatannya dapat dilihat dengan mata secara langsung. Namun para ulama merinci siapa mereka yang ketika sebelum masuk surga saja Allah sudah dekatkan surga kepadanya. Maka kalau kita lihat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, misalnya surah Qaf ayat 31 sampai 35 mengisahkan tentang orang-orang yang akan masuk surga, di mana surga didekatkan kepadanya jauh sebelum dia masuk surga. Allah mengatakan, "Hadza ma tu'aduna." Ini kenikmatan-kenikmatan surga. Surga didekatkan merupakan janji yang pasti, dan Allah berikan kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah likulli awwabin, orang-orang yang awwab. Para ulama tafsir mengatakan awwab ini adalah likulli raji'in minal maksiyati ila ta'ati. Ketika orang pernah tergelincir kakinya dalam lubang kemaksiatan, kemudian dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ketika lisannya tak pernah basah dengan zikir, maka dia membasahi lidahnya dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan detak-detik jantungnya pun juga seiringan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwab ini adalah alladzina yadhkuru dzunubahu fil khalwati fayastaghfirullaha minha. Orang yang bertaubat, orang yang awwab ini ketika dia menyendiri, dia ingat dosanya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang al-awwab ini adalah alladzina la yajlisu majlisan hatta yastaghfirallahu ta'ala, hatta yastaghfirallaha ta'ala. Orang yang lagi bermajlis kemudian dia membubarkan diri dari majlis, membaca doa kafaratul majlis. Al-awwab ini adalah huwal muwatawakkalu 'ala Allah fis sarra wad dharra. Ketika seseorang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia dalam kondisi terjepit ataukah dia dalam kondisi lapang. Para ulama mengatakan al-ja'una ar-raja'una ilallahi bit-taubati minal maksiyati ila ta'ati. Maka orang-orang yang awam yang sebenarnya adalah ketika dia salah walaupun sedikit, maka dia segera kembali
kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang menggambarkan, misalnya Allah mencintai siapapun mereka yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ini mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki yang begitu banyak. Allah pula berikan kepadanya anak serta kebun yang indah. Allah mengatakan, innahu kana ghaffara. Allah ini Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan Allah turunkan hujan yang penuh dengan barakah kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah tambah harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan pula kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Jamaah Allah muliakan, orang yang termasuk ke dalam surga dan surga didekatkan kepadanya, untuk yang pertama adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafizin. Hafiz, orang yang melaksanakan faraidullah, kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah, dan dia juga wa ma'tamanahu alaihi, menjaga amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Hafiz di sini adalah yahfadul ahda fala yanqusuhu. Manakala dia punya janji, dia tidak mudah mengkansel janjinya. Al-Hafiz di sini adalah al-hafidhu li haqqillahi ta'ala. Dia memberikan hak-hak Allah yang paling tinggi, yaitu dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz di sini adalah muti'un lillahi bi kathratis salah. Orang yang banyak melakukan ketaatan dengan banyak mengerjakan salat. Jamaah Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, dia mendapatkan cahaya, wa burhanan, mendapatkan petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sebaliknya manakala mereka tidak menjaga salatnya, maka lam yakun lahu nur, dia tidak mendapatkan cahaya, wala burhan, petunjuk, wala najatan, dan tidak diselamatkan di hari akhirat. Bahkan wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun, dia kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kelompok yang kedua ini orang yang kelak akan masuk surga, dan surga dengan segala kenikmatan didekatkan kepadanya adalah mereka yang menjaga salat, menjaga kewajiban, menjaga amanah, dan seterusnya. Kelompok yang ketiga, Allah mengatakan man khasyir rahmana bil ghaibi, orang yang takut kepada Allah dan dia tahu dia tidak bisa melihat Allah. Ini perkara keimanan, dan perkara keimanan inilah yang menentukan nasib kita di yaumul qiyamah. Bukankah Nabi pernah mengatakan kepada kita, ada 7 kelompok manusia yang dia telah mendapatkan perlindungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah
rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dia menyendiri, berzikir, ingat dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengalirkan air matanya. Takut kepada Allah ini tidak mesti ketika orang banyak, tapi takut kepada Allah yang paling tinggi adalah ketika dia sedang menyendiri. Para ulama mengatakan laisal khaif man baka. Orang takut itu bukan orang yang rajin menangis. Innamal khaif man taraka ma yuqaddiru alaihi. Namun orang yang takut itu adalah orang yang meninggalkan dosa padahal dia mampu untuk melakukannya. Orang yang takut saat sendirian, maka dia mendapatkan pahala yang besar, dan itu adalah keimanan yang sesungguhnya. Namun ketika dia di depan orang dia menampakkan dirinya saleh, namun ketika dia menyendiri dia malah bermaksiat kepada Allah, tidak menampakkan rasa takutnya, maka dalam hadis Imam Thauban, hadis sahabat Thauban, dia termasuk orang yang kelak yaumul qiyamah membawa pahala amat sangat besar sekali. Pahala salat, pahala sedekah, pahala saum, namun pahalanya itu akan berterbangan seperti debu yang berterbangan. Orang yang menyendiri namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakunu a'da li iblis. Ketika di depan kita dia menampakkan bahwa dia bermusuhan dengan iblis, tapi ketika dia menyendiri dia adalah teman iblis. Orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh para ulama, dia ini tidak ada manfaatnya. Idza as-sirru wal i'lanu fil mu'mini istawa. Orang mukmin itu ketika orang banyak dan ketika tidak ada orang sama saja dia, sama-sama memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti inilah yang mendapatkan kemenangan. Fa in khalafal i'lanu sirra, namun ketika dia berbeda, saat ada orang dia menampakkan kesolehannya, tapi ketika dia menyendiri malah bermaksiat kepada Allah, fama lahu ala sa'ihi fadlun siwal kaddi wal ada. Maka orang seperti ini gak ada manfaatnya, seperti nampan yang bocor, tidak ada manfaatnya. Dia menampakkan nampan yang bagus, tapi sebenarnya dia adalah nampan yang bocor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munajjiyatun." Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang. Di antaranya adalah wa khasyatullah, dia takut kepada Allah, fis sirri wal alaniyah, baik ketika sendiri ataupun ketika orang lagi banyak di sampingnya. Kelompok manusia yang ketiga ini yang Allah akan masukkan dia ke dalam surga adalah mereka yang takut kepada Allah baik ketika orang banyak maupun ketika dia sendirian. Yang terakhir, di antara yang Allah berikan keistimewaan kepada hambanya, dimasukkan dia ke dalam surga dan didekatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya kepadanya adalah wajaa biqalbin munib. Ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang bertaubat, dalam kondisi hati yang selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ayat yang indah, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak akan ada manfaatnya harta kita yang banyak, pun tidak ada manfaatnya anak-anaknya itu, illa man atallah, kecuali kalau dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dalam kondisi memiliki hati yang selamat.
hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat daripada takhayul dan khurafat, hati yang selamat dari dendam dan benci yang berlebihan, hati yang selamat dari iri dan dengki. Ketika hati itu termasuk qalbun salim, dia mengetahui Allah itu ada. Ketika dia memiliki hati yang qalbun salim, maka dia yakin pula akan datangnya hari kiamat. Yakin pula bahwa dia kelak akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Orang yang memiliki qalbun salim adalah ketika dia berpaling dari amalan yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang qalbun salim itu ketika dia tenang hidup berdasarkan agama Islam saja, dan hati yang selamat itu ketika hatinya terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kita simpulkan bahwasanya orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatannya, bahkan kenikmatan itu jauh sebelumnya didekatkan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang memiliki 4 karakter. Pertama, dia al-awwab, bertaubat kepada Allah selalu. Kedua, hafiz, dia menjaga kewajiban, menjaga amanah, menjaga janji, dan menjaga salat. Yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaibi, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, ketika ramaikah atau sendirikah. Yang terakhir, ja'a biqalbin munib, ketika dia memiliki hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Semoga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang yang memiliki 4 karakter tersebut, dan semoga pula Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان